Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati ayhada babus sholati tegaskan dari kebakaran sholat. Ia utai sholat syara'an dalam jarum syarat. Iku aqwalun pira-pira pengucap afalunan pira-pira pengawian maksusatun kang den khususaken muftatahatun kang den kawiti bitakbir lawan takbir muftatamatun kang den akhiri bitaslimi lawan salam wasumiyat lan den arani apa sholat bidzalika kelawan mengkono sholat istimaliha krana mengkuni sholat ala sholat ing atas sholat luwatan ing dalem cara bahasa iku doa wal mafudatu utawi pira-pira salat kang farduaken al ainiyatu kang bangsa ainia iku khamsun ana 5 fi kulli yaumin ing dalem saben dina wa lailatin suwengi maklumatun kang weruhi fitini minad dini saking agama bidarati mesti para guru mongko kafir sapa jari wa kana tak salat walam tajtamilan ora dikumpul apa hadir khamsu iki salat limo diwali nabi nama dari nabi kita rupanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa furidat lan den arani apa salat iku lailatul isra'i ing dalem muni Isra badan nubuwati ing dalem sadurunge kenabian bi asisina kelawan kajak 10 tahun wa salasati asyhurin lan biasanya kelawan kajak piro-piro kelawan kajak 10 tahun masalah dari asyurin lan masalah satu asyurin lebih dari bulan dari sabiin engung ini isuk engung ini bitu wa istilah 60 min rajab lagi bulan rajab walam tajib lan orang wajib apa subuh yaumil kalilati subuhe iki dino di adamil ilmi karena orang yang pengetahuan bikaifatiha kelawan tata jani sholat. Istilah kitab adalah mencakup bab fasal furu' dan masail. Bab mencakup fasal furu' dan masail. Mencakup fasal furu' dan masail. Ia syar'an aqwalul af'al maksusatan muftarahatan bitakbiri muhtadamatan bitaslimi. Sholat ialah beberapa bacaan dan gerakan yang khusus diawali takbir dan diakhiri dengan salam. Yang disebut gerakan khusus pada sholat ialah adanya ruku dan sujud tilawah dan sujud syukur, bukan termasuk sholat. Definisi sholat di atas mengecualikan sholatnya orang bisu. Contoh, tidak bisa membaca, sakit atau orang diikat pada kayu. Contoh, tidak bisa bergerak karena musolli seperti itu jarang terjadi. Maka mereka dapat melakukan definisi sholat secara hukmiyah saja. Maksudnya bidzalika istimaliha al-sholati dinamai salat karena kegiatannya berdoa dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini arti dari lafaz sholat. Wa lughatan wahya doa. Arti lafaz sholat menurut bahasa adalah berdoa. Jadi musolli itu bisa disebut orang yang sedang berdoa atau sedang sholat. Wal mafrudatul ainiyatu khamsun fi kulli yawmin wa lailatin ma'lumatun min dini bid-darurah. Sholat fardu ainiyah, sholat itu wajib dilakukan oleh setiap individu masing-masing orang yang mukallaf sebanyak 5 kali dalam sehari semalam yang telah pasti diketahui dalam Islam. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan umatku sholat 50 kali pada malam Isra. Maka aku berulang kali memohon keringanan sehingga sholat menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Hikmah sholat 17 rakaat dalam sehari semalam adalah sama dengan waktu terjaga kita, yakni siang 12 jam,
Awal malam maghrib isya 3 jam, akhir malam fajar terbit 2 jam. Maka itu bisa sebagai pengganti lalai kita sibuk pada selain Allah SWT selama 17 jam. Fakuru jahiduha, maka bagi orang yang menentang pada sholat hukumnya kafir. Walam tajtami hadil khamsu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sholat fardu ini tidak pernah terjadi kumpul 5 waktu untuk para nabi selain Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam sholat subuh, Nabi Daud sholat duhur, Nabi Sulaiman sholat asar, Nabi Yakub sholat maghrib, Nabi Yunus sholat isya. Wa muridat lailatul iswa'i ba'da nubuwwati bi asri sinina wa salasati asyhurin lailatul sab'i wa isrina min Rajab. Sholat 5 waktu mulai diwajibkan pada malam Isra, yaitu 10 tahun lebih 3 bulan setelah kenabian. Kurang lebih usia 40 tahun, tanggal 27 bulan Rajab, kurang lebih usia 50 tahun, 53 tahun. Sholat subuh. Hikmah kewajiban sholat setelah Isra. Nabi Muhammad SAW yang disucikan dulu lahir dan batin dengan air zam-zam dan dipenuhi iman dan kebijaksanaan itu sebagai pelajaran bahwa sebelum sholat musalli wajib mensucikan lahir batinnya. Sebelum Isra ada perintah sholat fardu di waktu malam tanpa adanya ketentuan yang detail. B. Qiyam. Ada kewajiban sholat fardu 2 rakaat bagi pagi hari dan 2 rakaat sore hari. C. Imam Asy-Syafi'i sebelum Isra sudah ada sholat fardu, namun dirubah ketentuannya setelah peristiwa Isra, dikutip dari Imam Al-Bukhari Al-Bujairmi. D. Nabi Muhammad SAW mulai diperintah sholat fardu setelah turunnya Al-Mujammil di Mekah pada periode awal kenabian. 2. Sholat maktubah ainiyah atau sholat 5 waktu itu tetap wajib dilakukan walau waktunya sudah lewat. Musolli tetap wajib kodok baca kisah Nabi Muhammad SAW dan sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Beliau sholat kodok subuh dan dengan diawali adzan dan iqamah. Anak disebut baligh jika telah 1. Usia 15 tahun hijriyah, 2. Keluar air sperma atau air mani, 3. Keluar darah haid pada waktunya. Walam tajib subuhu yawma tilkal lailati adamil ilmi bikaifiyatiha. Sholat subuh malam itu belum diwajibkan karena belum ada pengetahuan tentang tata cara sholatnya. Maka sholat pertama yang dilakukan ialah sholat duhur setelah adanya pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.